Untung saya terima. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau nanti di tahun kedua, artinya hanya dapat uang barinma atau uang rumah 4.000 lira, itu kita cari rumah sendiri. Nah, karena di Turki itu kan satu rumah itu bisa sampai 10.000 sampai 16.000. Kalau kosongan, kalau yang udah ada perabot kayak di gambar ini kan sudah ada perabotan, itu bisa sampai 15 ribuan ke atas. Nah, karena kan nggak sebanding ya sama uang Barinma. Artinya kita nggak bisa tinggal sendiri dalam satu rumah. Jadi kita harus sharing. Jadi kita nyari teman. Katakan satu rumah itu ada 3 kamar, maka kita nyari 3 teman. Berarti 4 kali 3 dapatlah 12.000. Berarti bisa cari rumah yang budgetnya 12.000 kayak gitu. Nah, bagaimana untuk gas, listrik, air itu sudah include. Maksudnya 4.000 lira itu kita bagi-bagi dengan teman-teman tuh gimana caranya bisa masuk spend harga segitu. Kalau enggak, akhirnya ngambil uang dari uang biaya bulanan kita. Jadi kayak gas dan lain-lain itu nggak ditanggung. Tapi kalau di asrama, kelebihannya di asrama itu sarapan kita ditanggung, makan malam kita ditanggung. Jadi kita hanya mikirin makan siangnya aja. Minusnya kalau di asrama kita itu nggak ada privasi room. Jadi kayak kita mau ngapa-ngapain di kamar tuh kan semua ada orang. Jadi kayak kita nggak ada tempat untuk bisa ya dapatkan privasi sendiri lah seperti itu. Jadi kalau mau nelpon orang harus keluar kamar dulu gitu kan. Kan nggak enak kalau ada yang lagi tidur, nggak boleh ribut dan lain-lain. Tapi kalau apartemen sendiri, kamar-kamar sendiri, rumah walaupun bersama ya setidaknya ada space room untuk kamar sendiri gitu. Paling yang berbagi kan hanya kamar mandi, dapur, ruang tamu kayak gitu ya. Itu untuk gambaran tempat tinggalnya. Jadi menurut Mbak Dela, prepare yang mana? Prepare dua-duanya lah ya. Karena mau nggak mau, tahun pertama harus di asrama, tahun kedua ya mau nggak mau harus di rumah kayak gitu kan. Oke, nih ini fasilitasnya bisa dibaca di sini. Kalau asrama ya tadi seperti saya paparkan, ada kantinnya, laundrynya bahkan ada, listriknya ada, wifi-nya ada, semua ada. Tapi kalau di daerah emang kayak rumah sendiri, kita buka rumah sendiri. Artinya kita harus bayar listrik sendiri, gas sendiri, air sendiri, dan harus sharing cost. Jadi kalau tagihan segini kita bagi 3 atau bagi 4 orang kayak gitu. Tuh. Dan apa sih Echasses Echale? Kalau Echasses itu rumah yang nggak ada perabot. Nah, kayak rumah saya itu sebenarnya rumah yang nggak ada perabotan. Jadi cuma rumah tok, sampai lampu pun nggak ada. Jadi kita harus beli lampu sendiri, pasang listrik sendiri, kayak gitu. Dan beli tempat tidur sendiri, dan lain-lain. Kalau yang udah ada perabot, itu biasa rumahnya jauh lebih mahal, eh, tapi semua udah ada, tinggal duduk aja, plek gitu. Nah, itu untuk gambaran nanti tinggal di Turki. Kalau beasiswa Turki, pakai beasiswa ini. Terus nanti pulang pergi, jangan berharap kalau bisa pulang setiap tahun, nggak, karena nggak ditanggung. Jadi hanya ditanggungnya pas sudah pulang aja. Jadi kalau kangen keluarga terus mau pulang kampung, terpaksa harus dana pribadi gitu. Dan itu nggak dirembar sama YTB, karena YTB hanya memfasilitasi 2 kali penerbangan aja. Nah, kemudian untuk asuransi. Nah, ini kan jarang ya dibahas di webinar-webinar. CGK ini atau asuransi dari YTB itu walaupun mungkin terdengarnya cuma asuransi kesehatan, iya kalau lagi sakit, kalau enggak kepake. Nah, yang enggak gitu. Jadi sampai ke kayak perawatan gigi atau kita mau beli lensa kacamata atau kita mau beli obat di apotik atau vitamin di apotik itu kalau kita pakai CGK itu dapat potongan atau bahkan gratis. Jadi kayak memang kita udah lah masalah kesehatan insya Allah aman lah di sini. Jadi kalau seandainya nanti sakit terus kita operasi, jadi teman saya ada yang operasi hidungnya itu infeksi karena nggak terbiasa sama cuaca di Turki, akhirnya sampai bolong gitu, sampai borok. Itu operasi sampai 2 kali dan sekali operasi di Turki kan bisa sampai 20 ribuan tele, 25 ribuan tele itu semua ditanggung. Ya sampai penginapannya juga ditanggung. Jadi insya Allah aman kalau ada apa-apa di Turki nggak masalah. Kemudian, ini biaya bulanannya. Kalau dirupiahkan ya ini terakhir saya nge-exchange, nge-currency-kannya di
tanggal 12 kemarin. Ya, nggak terlalu jauh lah ya. Ya, sekitaran 2.500.000-an untuk S2. Plus uang rumah yang 4.000 kalau di Ankara Istanbul ya, atau 3.000 di luar kota. Jadi kurang lebih dapat 5 juta sebulannya, kayak gitu. Ditanya apakah bulanan ini cukup? Kalau untuk tahun pertama bahkan sebenarnya bisa nabung. Karena kan sarapan di asrama, makan malam di asrama. Jadi yang difikirkan hanya cari makan siang. Sedangkan di kampus, itu kan ada kantin kampus. Kalau makan siang itu kita dapat subsidi. Karena kita mahasiswa kan. Jadi kita cukup bayar sekali makan 15 tele. Jadi kalikan 30 nggak nyampe, uang uang kita masih sisa banyak ya. Terus uang transportasi juga di sini udah ada kayak langganan gitu. Misalkan untuk 200 kali ngetep transportasi itu bayarnya cuma 270 tele kayak gitu kan. Nah, itu udah tercover jadi kita nggak perlu mikir lagi paling biaya telepon ya kan. Nah, jadi masih bisa nabung. Dan kalau seandainya masih hangout dan lain-lain, ya berarti kan tinggal pandai-pandai lah memanage gitu ya. Nah, insya Allah cukup. Ini persyaratannya yang sering dibingungkan. Kalau boleh tahu, usia Mbak Dela sekarang berapa tahun? Masih mute. Masih 22 tahun, Mbak. Serius? Iya. S2, Mbak? Oh, Masya Iya, Mbak. Allah. Masya Allah. Saya udah 30 ya, masih S2 di sini. Tapi udah 2 kali. Berarti masuk S1-nya tahun umur 17 tahun. 17-18 gitu. Iya, Mbak. Masya Allah. Tujuh. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kalau 22 ya masuk lah ya. Karena paling maksimalnya 30 tahun ke bawah. Kalau untuk S1 maksimal udah 21 ke bawah gitu. Kalau 21 lewat sedikit pas pendaftaran nggak bisa tuh biasanya. Oke, aman-aman berarti. Eh apa untuk S2 itu karena minimum akademiknya itu 75%, jadi minimal IPK-nya di atas 3. Jadi kalau IPK-nya under 3 itu nggak bisa ikut gitu. Nanti kalau mau ngeplay kayak nggak masuk kayak gitu. Nah, itu. Terus untuk eligibility-nya nggak saya bahas karena intinya kita orang luar lah, bukan orang Turki. Oke, ini programnya untuk S1 skip. Oh, ini skip aja. Nah, ini gambaran untuk sosial culture di Turki. Jadi Turki itu kan memang 90%-nya di wilayah Asia ya. Tapi kalau dari konstitusi pemerintahannya sudah masuk Uni Eropa. Makanya kita kalau di pendidikan Turki itu pakai standar ETCS atau European Transfer Credit System. Jadi kalau kita kuliah di Turki terus kita mau exchange atau mau tukar kampus di Eropa itu bisa karena udah ada transfer kredit ya, transfer point SKS gitu. Nah, terus untuk mata uang udah pasti tahu. Tapi oh ya untuk mayoritasnya memang Islam, tapi ini negara sekuler. Jadi nanti kalau wawancara, mohon maaf ya agak ribut. Kalau wawancara nanti jangan bilang Kak, saya senang ke Turki alasannya karena Turki budayanya budaya Islam kayak gitu. Negaranya negara Islam gitu jangan. Karena ya Turki bukan negara Islam gitu, negara sekuler ya. Sama lah kayak Indonesia banyak muslimnya tapi dibilang negara muslim nggak bisa gitu. Ini untuk makanan. Makanan di Turki nih gambarannya ya, Mbak, buat sarapan nanti di asrama paling ya telur, nggak ada nasi. Jangan berharap ketemu nasi, Mbak Adel. Jadi ya roti itu makanan utamanya setiap hari selalu ada rotinya di asrama. Nanti paling ya banter roti, selai, sosis, slice keju dan lain-lain. Ini syukur-syukur ada telur biasanya. Jarang ada telur. Nah, ini makan siangnya nanti atau makan malamnya di kampus kayak gini. Jadi udah ada ready tuh, ada ayam, ada corba, ada nasi, ada tatle atau apa ya?
cuci mulut lah, pencuci mulut. Kayak gitu, udah lengkap dalam satu nampan. Nanti cara pengambilannya gini nih, baik di kampus atau di asrama. Jadi kayak sudah ada mbak-mbaknya yang apa nyajikan, kita tinggal naruh aja nampannya, terus nanti oper-oper-oper buat nambah makanan. Nah, terus makanannya Turki itu flat rasanya. Jadi nanti jangan berekspektasi semua serba enak ya, karena paling kesusahannya orang Indonesia kalau ke Turki itu adalah rindu makanan Indonesia gitu. Karena kan apalagi orang Aceh ya, apa baharat lah kalau orang Turki itu bilang berbumbu ya. Jadi pasti bakalan susah gitu, bakalan sedikit-sedikit ngeluhnya makanan, makanan. Nah, ini buat gambarannya. Ya. Terus manisan makanan Turki itu top-top lah, terkenal semua dan semuanya terlalu manis. Jadi buat yang nggak terlalu suka manis ya akan kesulitan juga untuk ya nyemil-nyemil. Itu sekilas untuk gambarannya. Basat, oke sebelum masuk, Mbak apa Mbak Dela sudah pernah tahu bahasa Turki atau pernah dengar bahasa Turki? Atau udah pernah belajar bahasa Turki? Kemarin tuh pernah belajar Mbak, tapi belum bisa kali. Belum bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belajarnya di mana? Belajar lihat video Mbak. Oh, Alia, Masya Allah, ya. Jadi ini mungkin sekilas ya. Tentang ini nggak ada suaranya atau ada. Nah, jadi ceritanya ini apa Hoja ini adalah Hoja kan teacher ya, ngajar bahasa Turki nih ke Yabancı. Jadi Mbak ini adalah Yabancı orang asing. Ngajarnya pakai bahasa Turki gitu. Jadi gimana kita belajar bahasa Turki pakai bahasa Turki? Jadi gambarannya kayak gini. Nah, tuh dia mau bilang kalau menyambut orang itu hoş geldiniz, tapi dia menjelaskannya pakai bahasa Turki. Nah, jadi itu sedikit gambarannya nanti ketika di Tomer atau pas kursus bahasa Turki setahun itu ya kayak gini. Mungkin ada lah hojanya sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, tapi nggak banyak. Kalau A1 mungkin sering pakai bahasa Inggris sedikit. Nah, tapi nanti udah masuk level A2 sampai C1 itu full bahasa Turki. Jadi emang kita dipaksa dan dibiasakan untuk mengerti bahasa Turki. Yap. Untuk sosial budaya, eh, intinya di Turki ini memang mayoritasnya Muslim. Jadi kalau mau cari tempat ibadah itu gampang karena banyak banget masjidnya, luar biasa banyak. Tapi yang sholat ya nggak banyak gitu, karena memang kan sekuler ya. Terus kalau ketemu perempuan merokok itu hati-hati karena biasa salah pergaulan akhirnya ikutan merokok. Nih saya mau mention ya biasanya eh, di Indonesia bagus nih anaknya gitu nggak pernah merokok sampai sini tahu-tahu kenal rokok gitu kan. Padahal dia perempuan. Kalau cowok ya mungkin lah ya bisa merokok tapi ini kan perempuan kayak gitu. Dan karakter orang Turki itu keras. Jadi kalau ada apa-apa, usahakan kita jangan sampai baper. Tapi biasa orang Aceh enggak sih, karena orang Aceh kan juga orangnya keras-keras ya. Nah, terus yang lain bisa dibaca. Intinya di Turki itu menarik, semua hal itu menarik. Saya nggak promosi, cuma memang sisi buruknya adalah karena kita ya banja, jadi ada beberapa orang yang memang rasis sama kita kalau kita tidak menguasai bahasa Turki. Jadi misalnya kita ngomong tapi pakai bahasa Inggris, orang Turki itu sebenarnya nggak suka, kecuali wilayah Istanbul ya, karena memang tempat wisata. Tapi kalau udah di kota-kota lain, yang memang bukan kota wisata, ya harus bisa bahasa Turki gitu, biar kita bisa dihargai. Kalau enggak, ya kita akan diacuhkan, dirasiskan, dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk pendidikan yang tadi saya bilang, Turki pakai European Transfer Credit System. Jadi kalau mau ikut program Erasmus Plus yang kita bisa ngambil satu semester di Eropa gitu ya, terus balik lagi ke Turki itu bisa banget. Dan apa?
fasilitas semua lengkap dan ini untuk S1 tuh ada yang non skripsi gitu. Tapi kalau S2 sebenarnya ada yang non tesis. Cuma di listnya YTB itu tidak ada. Semuanya pakai yang tesis gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus ada penelitian. Tuh. Oke, ini untuk intro awal. Ini sebenarnya hanya untuk kalkulasi doang. Saya skip. Banyak kayaknya. Eh, berkas. Ini berkas ya. Yap. Ini saya gabung. Ya, jadi kalau pemberkasan seleksi di beasiswa ini tuh ada dua, Mbak Dela. Ada administrasi berkas sama wawancara. Untuk proses penilaiannya nggak ada yang saklek. Cuma memang peluangnya, kalau ditanya peluang 50-50. Jadi selama bisa lolos administrasi, berarti masih ada 50% lagi untuk kemungkinan bisa diterima. Tapi itu don't worry, nggak apa-apa, karena kebanyakan yang sudah masuk tahap wawancara, mayoritas mungkin 80%-nya bisa lolos gitu. Sisanya ya terseleksi kayak gitu. Karena justru yang masuk di tahap wawancara itu seleksinya jauh lebih ketat daripada saat di administrasi. Bentar. Sini. Dah. Terus apa sih yang menjadi kriteria penilaiannya dalam proses YTB itu diantaranya adalah prestasi gitu. Terus sama aktivitas sosialnya, sama yang terakhir motivasi. Motivasi ini dilihat di mana? Dilihatnya di letter of intent. Jadi nanti letter of intent itu sangat-sangat berpengaruh pada penilaian di seleksi administrasi bekas ini. Sini. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak Dela sudah buat akunnya belum di ini di webnya? Mbak Dela, gimana? Belum, Mbak. Oh, belum. Nah, nanti Mbak Dela boleh buka-buka. Bentar ya, Mbak ya. Hmm. Mbak boleh buka-buka di tbbs turki.bruselari.gov.tr di situ untuk buat akunnya gitu. Kalau yang di website umumnya kan turkiabuslari.gov.tr. Kalau ini ada tambahan TBBS. Jadi nanti bisa dicek di TBBS-nya. Pertama, nanti akan saya kirimkan link tutorial untuk buat akunnya. Nanti Mbak bisa ikutin prosesnya. Ya, ini buat prosesnya yang pertama tentu harus buat akun dulu. Nah, kalau belum buat, kalau bisa malam ini atau besok itu sudah buat. Ya, karena besok kita ada kelas lagi. Ada dua kelas ketiga dan keempat. Mbak Dela bisa yang mana? Atau besok mau skip dulu atau gimana? Saran saya sih karena kan udah mau apa ya ganti bulan Februari ya. Jadi kalau bisa semua tuh udah harus kejar gitu. Biar nanti ngisi data dan enak-enak. Kalau besok pertemuan kelas apa yang Mbak bisa? Kelas 3 atau kelas... Mungkin kelas 2 bisa. Kelas Oh, 2 3 bisa mungkin. enggak. Kalau kelas 1, 2 itu aja di hari ini. Nanti besoknya itu kelas 3 4. Kalau mau ikut yang dua kelas berarti kelas 3 sama 4. Kalau mau ngambil satu berarti antara 3 atau 4 gitu. 3 4 tuh udah ke CV, LOI kayak gitu-gitu sih. Oke, nanti kita bahas lanjut ya di Telegram. Nah, habis buat akun, isi data, pilih kampus, upload, submit. Jadi prosesnya sebenarnya ini bisa dilakukan jauh-jauh hari. Tapi karena ini sudah mulai pembukaan dan Mbak Dela belum melalui proses yang di atas, maka kalau bisa mulai malam ini atau besok udah mulai stepnya buat akunnya terlebih dahulu. Oke. Terus untuk apa penilaian ini sebenarnya gimana ya?
yang perlu diperhatikan lah pada saat kita ngisi administrasinya. Preliminary assessment itu adalah syarat kita dulu yang mutlak kayak umur, terus transkrip nilai, dokumen semua ada, kayak ijazah dan lain-lain. Itu berarti kita udah aman, lolos. Terus yang expert evaluation itu kalau standar eh, apa maksudnya kalau sosial akademik kita dilihat. Jadi kalau misalkan punya award, punya project, punya sertifikat, volunteer-nya itu banyak, itu berpotensi lolos gitu. Nah, terus yang tes ini hanya untuk yang S1 ya, karena S2, S3 nggak ada, jadi bisa skip. Langsung ke interview. Nah, nanti interview itu mulai bulan Juni. Juni-Juli lah interview. Jadi lumayan space-nya lama. Februari, terus Maret, April, Mei, 3 bulan kosong. Juni, Juli itu baru mulai interview lagi. Jadi 3 bulan kosong itu ngapain? Ya hanya menunggu, menanti sampai ada pengumuman interview. Dan terakhir final assessment tuh kalau semua udah lolos, kita interview juga udah lolos, kita baru layak diterima. Nah, ini untuk dokumen yang diperlukan, mungkin bisa sambil di screenshot kalau diperlukan. Jadi butuh paspor. Kalau nggak ada paspor gimana? Gitu. Boleh diganti dengan KTP. Nah, terus ada foto terbaru. Foto terbaru artinya 6 bulan terakhir. Dan fotonya harus yang formal ya, yang tegak lurus gitu. Wajahnya lebih dominan, bukan yang jaraknya jauh gitu. Dan ya kayak foto KTP pada umumnya lah intinya. Terus ijazah, kalau nggak ada ijazah, kayaknya Mbak Dela udah ada atau lagi proses eh, pengeluaran ijazah. Ijazah udah keluar, Mbak. Aman berarti. Ijazah udah ada, transkrip, LOI, LOR. Itu sebenarnya yang wajib. Jadi bawah CV, sertifikat, TOEFL, itu sunnah gitu. Kayak misalkan, apakah butuh sertifikat TOEFL kalau mau daftar beasiswa YTB? Enggak. Kalau bahasa pengantarnya bahasa Turki. Tapi kalau bahasa pengantarnya bahasa Inggris, maka wajib menyertakan TOEFL. Seperti itu ya. Kalau untuk CV memang sunnah, tapi kalau dilengkapi poin plus, begitu juga sertifikat. Kalau yang saat ini untuk yang S1 ya. Itu pun kalau diminta oleh pihak kampus. Ya, ini untuk dokumennya, paspornya. Jadi nanti yang diminta type paspor, country code, terus paspor number di daerah atas sini. Nanti tinggal disesuaikan aja. Fotonya, backgroundnya kalau bisa merah, biru, atau putih gitu. Jangan yang background atau maksudnya ada pohon, ada apa gitu, jangan. Ini untuk di ijazah. Kalau nggak ada, ya kan sudah ada jadi ya ijazah apa adanya. Perlu ditranslate atau enggak? Jadi yang wajib ditranslate itu adalah yang PhD atau yang S3. Tapi kalau S2 mau coba untuk ditranslate sebenarnya nggak masalah. Ditranslate sama sound translator atau penerjemah biasa, dua-duanya juga nggak masalah. Nanti yang butuh sound translator itu di tahap ketika kita sudah masuk tahap interview. Jadi pas interview mau pakai yang sound translator boleh atau di tahap setelah lulus gitu. Bahkan di tahap itu pun sebenarnya yang direkomendasikan nggak pakai sound translator. Tapi kalau mau dari awal juga nggak masalah. Tuh. Kemudian transkrip nilai. Kalau nanti kan Mbak Dela daftar S2. Berarti nanti pas ngisi kalau Mbak Dela eh, apa di pertemuan kelas kedua sebenarnya itu bahasan tutorial pengisiannya. Nanti Mbak Dela bakalan lihat belum bisa ngisi yang bagian sub S1 kalau SMA-nya nggak diisi. Jadi Mbak Dela harus nyari tuh ijazah SMA-nya Mbak Dela. Nah, untuk diupload di bagian eh, data informasi pendidikan SMA. Nanti kalau di SMA kan transkrip nilainya nggak kayak waktu kita S1 kan. Jadi pakai yang di bagian belakangnya aja gitu. Dan ngambil nilainya itu yang di rata-rata ini. Itu untuk yang pengisian SMA. Nah, kalau yang di perkuliahan, yang pengisian untuk form S1-nya bisa pakai transkrip, tinggal masukin IPK-nya. Untuk bahasa untuk CV kita pakai yang CV ATS saja, yang rata dari atas sampai bawah full pakai bahasa Inggris. Kalau pakai yang apa
kreatif, CV kreatif boleh nggak? Boleh nggak masalah gitu. Dua-duanya boleh nggak ngaruh. Yang penting kontennya ada pendidikan, ada organisasi, internship, achievement, skill. Itu yang harus perlu ada di dalam CV-nya. Terus ini untuk letter of recommendation, formatnya sebenarnya nggak mutlak. Oh, formatnya harus begini, enggak. Jadi bebas. Kita bisa pakai format sendiri atau format dari pihak sekolah. Jadi tidak dibatasin formatnya. Ya, terus ini kalau TOEFL, kalau Mbak Dela berkeinginan ngambil bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Ini bisa di skip. Nah, ini prestasi semua kalau bisa Mbak Dela kumpulkan. Prestasi untuk kepanitiaan juga dikumpulin. Award juga dikumpulin, semua dikumpulin. Nah, kalau Mbak Dela buka turkibusla.gov.tr, listnya itu ada di bagian program search. Nah, di halaman homepage bahkan. Jadi sebelum kita apply kan, kalau apply kan kita bisa klik application login. Makanya nanti masuk ke website yang di depannya tbbs.turkiyabusleri.gov ya kan. Kalau TBBS yang nggak ada, dia masuk di bagian homepage. Di sini ada namanya program search. Jadi di situ bisa langsung searching, diklik. Kan di sini bisa ya pilih misalkan PGSD, levelnya master, terus select, ini nggak perlu harus diisi semua, salah satu bisa sebenarnya. Tinggal diklik program search. Nah, nanti bakalan tampilannya begini. Nanti di bawahnya itu bakalan ada list-listnya. Nanti kalau mau dirubah-rubah lagi bisa langsung di sini. Tuh. Nah, ini untuk buat akun di TBBS atau di application login tadi. Ini saya kirim aja videonya ke apa? Ke grup Telegram ya biar enak. Oke, sekarang kita ke kampus ya kan. Biasa untuk pilihan-pilihan kampus itu bingung kan? Duh, aku mau milih kampus apa kak? Masih bingung gitu. Ini sebenarnya, nah ini untuk kampus terbaik di Turki saat ini. Jadi untuk Koç, HCTP, Metyu, Istanbul Unif, İTÜ, Ankara, Sabancı, Gazi, Ege, Bilken itu kampus yang persaingannya ketat. Yang masuk atau keterima di situ lumayan sedikit sebenarnya. Cuma kalau keterima tuh bagus banget gitu karena standar 10 kampus ini udah lebih baik daripada kampus yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi kalau yang di bawahnya dari 10 ini udah ya sosok lah dengan yang ada di Indonesia. Tuh. Ini untuk persyaratan. Jadi kalau Mbak Dela buka di masing-masing kampus itu dia punya persyaratan. Misal kayak coach itu harus ada SIT dan IBT, METI juga demikian. Kalau HCTP mintanya TOEFL. Nah, Ankara Unif maunya Turkis aja gitu. Nah, kalau udah Turkis, Mbak Dela nggak perlu nyiapin sertifikat TOEFL. Jadi itu bisa di skip atau dikosongkan. Ini gambaran untuk milih kampus itu bisa dilihat dari kota. Jadi apakah Mbak Dela mau tinggal di Istanbul Ankara? Kalau Istanbul Ankara dapat uang rumah 4.000 TL gitu. Tapi kalau di luar kota, misalkan Izmir atau kota lain hanya dapat 3.000. Nah, kalau kota Istanbul itu kan ya paling terkenal lah ya gitu kan karena tempat wisatanya juga banyak. Tapi dia biaya hidupnya paling mahal gitu. Jadi kalau uang biaya bulanan YTB itu bisa kayak ngepas atau bahkan kurang. Nah, kalau di Ankara itu relevan lebih murah. Jadi kalau di Indonesia itu bisa dikatakan kayak Jogjanya Turki gitu. Kota pelajar ya. Kalau Izmir itu metropolitan dan biaya hidupnya juga mahal. Di bawah Istanbul malah. Jadi Ankara itu masih ketiga kalau untuk masalah biaya hidup. Nah, itu kota metropolitan. Kota lain, buat gambarannya, ada Sakarya. Sakarya itu kota yang mayoritasnya banyak orang-orang Indo. Atau satu kampus itu hanya orang Indo aja, bukan orang Indo. Satu kampus itu bisa sampai 400-an mahasiswa Indo. Jadi kalau mau pingin punya teman banyak dari Indo, lingkungannya mendukung ya, maksudnya tidak terlalu minoritas, Sakarya jawabannya. Tapi kalau pingin yang minoritas-minoritas di luar dari kota-kota ini. Kayak gitu. Kota paling ideal itu sebenarnya Ankara. Nah, karena satu dia dekat KBRI. Jadi kalau KBRI ada kegiatan,
KBRI ada kegiatan, misalkan 17 Agustus atau ada makan-makan, Mbak Dela bisa langsung ikut karena jaraknya dekat atau mengurus administrasi juga lebih mudah. Ini kota kecil lainnya ada Bursa, Sakarya, Kayseri, Eskişehir, Konya. Ini kota yang direkomendasikan. Ya, karena apa? Karena lingkungannya, tempat wisatanya juga bagus, terus tempatnya saken, tenang gitu ya, dan tidak terlalu terpencil gitu, tidak terlalu jauh dari kota-kota besar. Ini untuk ngecek kampus, tinggal buka aja studiinturki.gov.tr kalau mau ngepoin kampus-kampusnya, atau bisa langsung ke apa alamat websitenya kampus masing-masing. Nah, tipsnya dari saya ya, kan ada 12 pilihan kampus yang diminta oleh YTB. Nah, kalau bisa itu Mbak Dela pilihnya konsisten. Jadi kalau mau PGSD, PGSD semua. Cari yang program PGSD semua. Misalkan eh, ada pilihan kedua gitu. Saran saya jangan pilih, pokoknya intinya satu aja jurusannya. Kampusnya boleh berbeda, tapi jurusan kalau bisa cuma satu. Terus tentukan kampus yang paling diidamkan tuh di nomor satu. Sisanya ya tambahan-tambahan lah. Tapi targetkan di nomor satu. Terus tentukan ranking kampus. Lihat ranking kampus. Kalau nggak mau lihat ranking kampus, tentukan kotanya. Misalkan aku maunya di Ankara gitu, maka cari kampus-kampus di Ankara. Kayak gitu. Atau yang terakhir bisa dilihat dari fasilitas kampusnya atau proyek penelitian hoja-hojanya. Misalkan, oh ada ya nih penelitiannya yang mirip sama aku tentang apa kurikulum pendidikan SD gitu kan, atau manajemen eh, pengembangan kurikulum dan lain-lain, terserah gimana bagusnya, intinya tinggal cek-cek aja di satu-satu kampus yang mau dituju kayak gitu. Oke, ini tur kampus sebenarnya nggak tur sih. Lebih tepatnya saya mau ngasih gambaran kota. Jadi saran saya Mbak Dela, nanti kalau pas pemilihan kan ngelihat ada pilihan kota ya, itu jangan pilih wilayah ini. Wilayah Gaziantep, Kahramanmaras, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Mardin. Nah, ini jangan. Kenapa? Karena ini yang kena dampak wilayah yang terkena dampak gempa kemarin. Jadi Mbak Dela kan mungkin adalah lihat ya video rekamannya gimana hancurnya kota-kota itu kan. Jadi hampir setengah dari kota-kota itu lagi sedang dalam masa perbaikan. Nah, kampusnya sih sebenarnya aman, selamat ya. Cuma ada beberapa kampus kayak di Kahramanmaras tuh yang setengah kampusnya hancur gitu kan, di kampus daerah mana gitu. Nah, saran saya jangan ngambil di situ kampusnya, pilihlah kampus yang daerah atas saja gitu. Selain itu juga wilayah ini tuh jarang ada salju, Mbak. Kalau seandainya pingin ketemu salju, jangan pilih yang di wilayah selatan. Karena selatan itu wilayahnya daerahnya panas, hampir mau dekat tropis. Kalau di atas kan subtropis ya, jadi kalau salju pasti ketemu gitu. Tapi kalau di atas, di bawah ini jarang adanya, dingin tapi ya dingin aja gitu. Nggak yang salju banyak tebal kayak gitu. Tuh. Oke, jadi nanti Mbak Dela silakan tentukan pilihannya di bimbingan ini. Mbak Dela boleh konsultasi tentang pilihan kampusnya Mbak Dela, urutan-urutan kampusnya Mbak Dela, atau gimana nyari informasi basic apa kampusnya Mbak Dela bisa langsung tanyakan ke saya di Telegram. Jadi manfaatkan Telegram dengan seaktif mungkin karena sayangan Mbak Dela sudah bayar tapi Mbak Dela kemudian tidak memanfaatkan itu dengan maksimal gitu. Ya, nanti bisa kita lanjutkan ke sesi diskusinya. Silakan Mbak Dela kalau ada yang mau ditanyakan. Halo Mbak Dela. Materi kalau di slide saya nggak dikirimkan, cuma kita ada rekaman kelasnya. Jadi nanti Mbak Dela bisa nonton balik rekaman video rekamannya itu. Nanti linknya akan di-share sama adminnya. Kayak gitu Mbak Dela. Oh iya, Mbak Dela boleh kita diskusi. eh Mungkin ada yang Mbak Dela bingungkan atau ada Mbak Dela tanyakan gitu.
Silakan. Oke, mungkin saya pancing dulu deh biar Mbak Dela apa? Mbak Dela sama saya enjoy aja, jangan apa grogi atau takut atau jangan-jangan Mbak Dela nggak ini. Saya orangnya insya Allah enjoy aja gitu. Mbak Dela mau ngapain aja terserah. Oke, saya mau tunjukin cara nyari kampusnya ya di program list YTB. Bentar saya bukakan. Oke, belum ya. Oke, ini Mbak Dela. Hmm, oke, sudah masuk ya. Jadi ini halaman turkiabursary.gov.tr. Kalau nanti Mbak Dela mau buat akunnya, nanti bisa klik di application login. Kalau Mbak klik, kan masuk ke halaman TBBS nih ya. Nah, misalkan belum ada nih, berarti register dulu. Habis register, nanti tinggal ngisi nih di bagian ini. Nama, misalnya namanya Mbak Dela siapa? Kalau namanya cuma dua, misalkan Dela Selvia, berarti Mbak masukkan di sini Dela, terus di surname-nya Selvia. Middle-nya dikosongin kayak gitu. Jadi pastikan nama belakang itu di bagian surname. Middle-nya nggak apa-apa kosong, asalkan depan dan belakangnya diisi kayak gitu. Yang lain tinggal diisi, sesuaikan. Terus ini secret question-nya apa gitu. Secret question itu bisa pertanyaan terserah. Pertanyaan yang Mbak sendiri buat dan Mbak sendiri jawab. Misalkan siapa nama ibu saya gitu. Nanti Mbak sendiri jawab. Misalkan namanya siapa gitu. Nah, yang tahu kan cuma Mbak Dela. Ini gunanya apa? Ini kalau seandainya nanti Mbak Dela kemudian lupa passwordnya apa, nanti Mbak Dela ingat pertanyaan dan jawabannya. Nanti tinggal di cross check ulang, nanti bisa buka lagi akunnya. Nah, harap-harap jangan sampai lupa passwordnya. Oke, terus nanti tinggal I'm not a robot, terus I approve, terus save deh. Udah deh, kelar. Nah, nanti tinggal aktivasi di email, buka email, habis itu aktivasi, baru bisa buka akun YTB-nya. Nah, terus untuk program pilihan programnya, kalau di scroll ke bawah ini ada program search. Nah, program search ini tinggal diklik aja, lalu tinggal pilih kira-kira apa jurusan yang mau diminati. Hmm, coba kita lihat ya. Education. Katakanlah ini Education Science, terus select Master, city-nya bebas, nggak mau diisi juga nggak apa-apa. Bahasa. Nah, kita bisa milih mau nyari yang bahasanya full Inggris kah atau mau yang bahasa Turki. Syarat kalau Inggris, nah itu harus persiapkan tuh TOEFL-nya. Kalau sekarang belum ada TOEFL IBT, ingat ya TOEFL IBT. Kalau pakai TOEFL ITP atau TOEFL-nya versi Indonesia yang hanya bisa diterima di Indonesia itu nggak bisa dimasukin. Jadi kalau bisa pakai yang IBT. Terus kalau nggak mau ya dikosongin aja. Terus tinggal program search. Di bagian bawah ini mulai banyak banget. Tinggal sesuaikan nih Mbak Dela mau ngambil apa. Misalkan di Education Management. Jadi kalau di Turki itu untuk jurusan perguruan atau pendidikan, baik pendidikan dasar dan lain, itu nggak bisa yang misalkan PGSD, Master PGSD itu nggak ada. Tapi misalkan kayak Education Management dan yang lain. Kalau nggak salah ada satu YouTuber yang dia itu jurusannya sebelumnya PGSD. Bentar saya bukakan. Namanya itu Winda. Bentar saya coba cari. Winda. Tapi nggak tahu apa YouTube-nya masih open atau enggak. Jadi dia ngambil jurusan, maksudnya dia backgroundnya pendidikan dasar. Aduh, saya lupa namanya. Nama YouTube-nya. Nanti kalau saya ingat, saya sharekan ke Mbak Dela ya. Dia ngambil master juga di Adana.
Di kampusnya di Cukurova Adana. Eh, Cukurova University. Nah, nanti boleh coba searching di sana di kampusnya. Kampusnya kayak mana? Kayak gini dia. Ntar saya coba search. Cukurova University Adana. Bar. Nah, ini kampusnya Mbak Winda itu ya yang dia ngambil PGSD. Linknya ada nggak ya? Bentar. Kalau ada, boleh Mbak juga tanya-tanya dengan beliau. Trimelia Utami ya. Oke. Oh, beliau lanjut doktoral ya. Oke. Ini kalau kita klik, dia ngambil early child master degree di Cukurova. Ngambilnya apa tuh? Kin Kinder Preschool Education and Teaching. Preschool Education and Teaching. Nah, tinggal kita lihat di sini nih. Aduh, Preschool Education and Teaching. Preschool. Nanti Mbak coba searchingnya di sini. Siapa tahu ada. Ini saya ngasal aja nih, coba. Oh, nggak bisa gitu. Selagi saya nyari, mungkin Mbak Dela ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Kita terbuka aja. Ini education. Atau di sini semua digabung. Nah, ini preschool education. Oh, ini berarti jurusan Mbak Dela ya. Nah, ini ada dua programnya. Nanti misalkan, oh kok cuma dua, Kak? Sedangkan ada pilihannya kan ada sampai 12 ya. Kira-kira saya boleh nggak milih yang jurusan lain? Kan Mbak bilang tadi cuma boleh pilih satu. Nah, kalau sudah case-nya kayak gini, karena juga eh, apa jurusan Mbak Dela kan emang lebih ke education ya, pendidikan. Nah, itu sebenarnya masih satu linier gitu. Tinggal nanti disesuaikan aja. Kalau memang niat awalnya mau ngambil yang preschool education, pendidikan untuk SD, berarti di sinilah tempatnya ya, di Istanbul, bahasanya bahasa Turki. Kampusnya Istanbul Sultan Mehmet Vakıf. Tapi kalau mau ngambil yang child development-nya, berarti ngambilnya di Ankara Univ. Ini kota besar semua, yang Ankara sama Istanbul. Nah, ini untuk pilihan preschoolnya dua aja. Misalkan apa untuk pilihan lainnya gimana? Boleh pilih yang ini apa yang education. Nah, pilihan lainnya boleh pilih yang di education. Entah mau yang kurikulum instruction atau di education manajemennya juga boleh. Nah, nanti tinggal lihat-lihat aja. Tapi saran saya, kalau yang kan tadi awalnya preschool sama development gitu. Nah, batasinlah maksimal tuh tiga yang berbeda. Jadi kalau mau pilih di antara lagi di sini, pilihlah misalkan kurikulum and instructor. Itu aja semua, ke bawah sampai turunannya itu aja. Atau cuma mau ngambil education management gitu, maka turunannya education management aja semua ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk gambaran pemilihan universitasnya. Nanti Mbak Dela mungkin PR-nya buat berikutnya untuk di kelas saya, maksudnya di Telegram, nanti tinggal ngelis tuh. Terserah mau sampai 12 boleh, kurang pun boleh, nggak masalah. Nanti tinggal dicek aja kira-kira Mbak Dela rencananya mau lanjut di
kampus mana-mana aja. Seperti itu. Bismillah, insya Allah bisa keterima. Oke, kita masuk ke sesi diskusi berikutnya. Silakan Mbak Dela. Masih ada 15 menit untuk kita saling sharing dan diskusi. Kak, waktu pembuatan akun tuh, ya emailnya tuh harus sama ya diisi. Email gimana? Emailnya harus sama. Emailnya, misalnya Mbak Dela sudah ada Dan email gitu kan di Gmail. Nah, masukin aja emailnya. Ini ya misalnya. Ini kan. Nah, email ini emailnya Mbak Dela yang aktif, yang di Google, di Gmail. Ini nanti dimasukin, yang ini dimasukin. Katakan ini email Ade Putri Lianti, itu kan yang aktif punya saya. Nanti di sini tulis lagi adeputri@gmail.com kayak gitu. Passwordnya sama, tinggal di pengulangan aja. Kalau yang ini yang tadi sudah saya jelaskan, pertanyaan dan jawaban yang hanya Mbak Dela yang tahu, gitu. Tuh, ada lagi? Ayo, ayo, ayo. Apa lagi nih kira-kira? Mbak Dela bingung. Coba saking banyaknya pertanyaan jadi bingung mau nanya yang apa. Apalagi? untuk website untuk nyari nyari jurusan tuh gimana, Mbak? Eh, yang tadi saya jelasin. Yang ini, Yang Turkis. ini bagian ini. Untuk yang Hmm. list YTB. Wah. Kita nggak bisa nyari di luar dari listnya YTB. Misalkan aku maunya di kampus ini. Ya harus dicek lagi apakah misal kampus apa ya. Misalkan Cukurova. Ada nggak Cukurova di sini gitu. Cek. C, C, C. Ini Canakale. Nah, ini ada Cukurova kayak gitu. Tapi adanya yang kurikulum and instruction. Tuh. Misalkan mau kampus apa gitu. Intinya ini didapatkan di mana? Di tadi ya, yang di halaman pertama homepage, terus yang di bagian program search. Nah, dan semua list Hmm. yang ada di sini itu semua ada di dalam aplikasi. Jadi nggak mungkin dia di sini ada terus di aplikasinya langsung langsung nggak ada. Bisa nggak ada kalau dia dianggap tidak linear kayak gitu. Nah, nanti Mbak Dela akan tahu setelah udah ngisi, terus mau ngecek di preference, baru kelihatan tuh pilihan-pilihannya. Oh, ternyata yang sesuai dengan backgroundku hanya ada 2 kampus gitu. Maka dua-duanya lah yang dimanfaatkan. Kayak tadi kan yang preschool cuma ada 2 ya, preschool education. Ini kalau ini banyak karena dia gabung ya. Contoh kayak ini bachelor S1, ini master, ini bachelor. Nah, kalau yang level master tuh ternyata cuma ada dua Dua. gitu. Kalau ternyata pada saat habis ngisi aplikasi, pas mau ngisi preference yang tampil cuma ada 2, maka hanya 2 yang bisa dipilih di sana. Tapi kalau seandainya kemudian ada yang di bagian education management, ada curriculum and instruction, nah itu bisa dipilih. Mbak Dela paham? Paham, Mbak. Ih, Sekarang terus. Yang bahasa pengantar Turki nggak harus ada TOEFL-nya kan, Mbak? iya, betul. Nah, ini kalau kita lihat kan, ya, nah, special conditionnya nggak ada. Yang penting lulusan pendidikan preschool, prasekolah, preschool, sekolah dasar bukan ya. Tuh, ini juga yang penting dia bilang having bachelor from child development. Nah, kalau sudah kayak gini berarti hanya bisa di preschool. Tapi kalau gini masuk sih dia kayaknya di child. Intinya kalau bahasa Turki, bandingkan yang pakai bahasa Inggris. Ada nggak ya bahasa Inggris? Nah, kita cek.
Jurusan ini nggak ada. Kita cek jurusan educationnya. Nah, kalau di educationnya yang bahasa Inggris, tekan master ya. Nah, ini ada yang bahasa Inggris, tapi di Middle East. Nah, di sini ada special condition. Dia kan bilang harus relate dengan jurusannya sebelumnya dan at least harus ada minimal 2,75 2,75 GPA. Terus at least TOEFL-nya IBT-nya 79. Nah, jadi tetap harus ada TOEFL and also at least GRE. Jadi tetap selain ada TOEFL harus ada GRE. Jadi ada dua require yang harus dipersiapkan kalau mau daftar di Matthew. Dan ini dimasukkan ke dalam aplikasi atau pengisian akun kita nantinya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Jadi rencananya kalau Mbak Dela mau ngambil bahasa pengantar bahasa Turki atau bahasa pengantarnya Inggris? Rencana Mbak bisa dua-duanya mungkin Eh, Kalau dua-duanya itu tadi Mbak, bisa. kalau ngambil bahasa Inggris, pengantarnya harus ada TOEFL. Kalau kemudian Mbak Dela milih bahasa pengantarnya bahasa Inggris, terus nggak ada TOEFL-nya, nah itu kemungkinan bakalan ketolak. Atau kalau prioritas pertamanya Mbak Dela ternyata bahasa Turki, nggak masalah, pasti akan keterima. Bukan pasti akan keterima sih, maksudnya nggak masalah tanpa TOEFL. Tapi kalau prioritas pertamanya Mbak Dela ternyata Matthew, eh, yang pakai bahasa Inggris kan ini yang bahasa Inggris ya, jurusan yang apa pendidikan education. Itu wajib harus ada IBT sama JRE. Kalau di prioritas pertamanya Mbak Dela ternyata tidak memenuhi syarat, nanti nggak di next kan di pilihan kedua gitu, sama mereka langsung di skip kayak gitu. Jadi tadi saran saya, kalau saat ini Mbak Dela belum punya TOEFL atau GRE, bukan atau lagi ya, dia bilangnya kan N ya, N berarti harus ada TOEFL dan GRE. Nah, ini ALES ya, tapi sama dia at least-nya JRE-nya 144. Karena ALES itu hanya ada di Turki ujiannya. Kalau JRE itu kan internasional. Nah, itu dua dokumen itu harus ada. Paham kan ya maksudnya? Paham. Kalau boleh tahu, Mbak Dela sudah ada Iya TOEFL-nya. ya. TOEFL udah Mbak. IBT atau ITP? Tapi ITB kayak ya Mbak. Nah, kalau ITP nggak Bukan bisa dipakai, IT. bukan IBT, iya. Jadi, karena yang SI. dimintanya IBT, jadi maka dipersiapkannya yang IBT. Kalau yang ITP berarti nggak bisa kepake untuk jurusan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau mau nanti dilampirkan buat misalnya semuanya bahasa pengantar bahasa Turki gitu. Terus Mbak Dela mau nyertakan ITP-nya nggak masalah karena nggak akan masuk hitungan kayak gitu. Tapi kalau Mbaknya mau ngambil ini bahasa Inggris yang diminta IBT maka siapin IBT gitu. Paham ya maksudnya kan? Iya Mbak. Oke. Terus kalau GRE ada Mbak Dela. Belum ada. Itulah. Jadi saran saya sih kayaknya lebih baik condongkan hatinya ke bahasa pengantar bahasa Turki. Karena kalau saya lihat tadi kan di preschool education nggak ada yang bahasa Inggris. Yang education juga adanya dua, itu pun di satu kampus yang sama. Dan minta persyaratannya tinggi ya. Butuh IELTS sama, butuh IBT sama JRE.
Jadi itu silakan cari yang bahasa pengantar bahasa Turki. eh Bisa Hmm. lolos nggak kak tanpa TOEFL? Bisa. Saya di HCTP itu keterima, tapi nggak pakai TOEFL. Jadi nggak menyertakan TOEFL malah. Tapi bahasa pengantar waktu itu bahasa Turki gitu. Jadi mau nggak mau harus challengingnya pas waktu kuliah aja. Kalau pas seleksi beasiswanya nggak diringankan lah bahasanya. Tuh. Terus dokumen lainnya udah siap Mbak Dela? Paspor udah ada? Atau adanya KTP aja? Belum ada, Mbak. Baru KTP KTP. ada kan? Nah, boleh Mm-mm. pakai KTP nggak apa-apa, pakai aja KTP. Tapi nanti kalau seandainya lolos interview, kalau bisa sudah punya paspor. Nah, paspor tuh lebih direkomendasikan. Saya sendiri lebih merekomendasikan daftar pakai paspor. Tapi kalau seandainya nggak ada, nggak apa-apa karena di pilihan juga masih boleh pakai KTP. Tuh. Ijazah udah ada, transkrip udah ada. Nanti dipersiapkan ijazah SMA-nya. Terus, apa perlu ditranslate? Terserah Mbak Dela. Rekomendasi saya kalau memang mau ditranslate dan ada dananya, ke Swan Translator silahkan. Kalau belum ada nggak masalah gitu. Kalau boleh tahu ijazah S1-nya udah double language, udah bilingual atau belum? Belum. Ada Masih yang salinan bahasa bahasanya Inggrisnya enggak? Indonesia. Oh, Kalau masih. transkrip ada bahasa Inggrisnya, Mbak. Yang ijazah belum ada ya? Belum. Oke, paham. Paham. Kalau ijazah saya waktu itu bilingual, jadi udah plus sama bahasa Inggrisnya. Nah, itu nanti terserah Mbak Dela. Kalau ada dananya boleh langsung ke Swan Translator. Kalau nggak ada boleh diterjemahkan aja dulu ke penerjemah biasa. Itu nggak jadi soal. Kayak gitu. SMA-nya perlu nggak? Nggak perlu. SMA-nya biarkan apa adanya aja. Yang asli aja di-upload gitu. Depan, terus transkripnya di bagian belakang. Untuk sertifikat udah Mbak Dela kumpulkan. Kayak prestasi, ikut seminar, pelatihan. Udah, Mbak. Udah aman. Berarti nanti tinggal apa foto di scan pakai scanner aplikasi aja bisa pakai HP. Hasilnya juga bagus, nggak harus ke apa pakai mesin scan di fotokopi. Tapi kalau mau juga nggak masalah. Tuh, apalagi yang dibutuhkan ya itu aja. CV udah jadi belum Mbak Dela? CV belum. Baru tengah, Mbak. Ah, nanti besok kan kelas untuk CV ya. Jadi nanti Mbak Dela bisa lihat dulu format CV-nya yang gimana, yang bagus. Tapi kalau sudah ada, boleh langsung dikirim ke saya. Nanti besok kita bisa bedah bareng. Iya, Mbak. Gimana? Sip? Sip. Masih ada 4 menit lagi, Mbak Dela. Monggo silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Besok rencananya mau masuk kelas yang jam 3 sama jam 3 di saya ya. Kalau di itu Indonesia jam 19, jam 7 sama jam 7:30. Nah, Mbak Dela mau yang mana? Atau dua-duanya besok? Besok hari apa besok? Sabtu. Bisa dua-dua, Mbak. Bisa dua-duanya. Berarti besok Mm. bisa masuk kelas saya. Di nanti bakalan ada satu lagi Mbak Dia. Beliau S3, mau ngambil S3, nanti barengan. Ada lagi Mbak Dela yang mau ditanya? Ayo Udah, dong. Mbak. Sudah sih. Ah, tak seru ah Mbak Dela nih. Ayo cepat banyak-banyak, nggak apa-apa. Sama saya, Mbak. Saya tuh suka ditanya. Makanya saya jadi mentor. Karena butuh untuk ditanya. Tapi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin Mbak Dela mau siapkan lagi. Monggo, nanti tinggal tanyakan aja di Telegram. Tanyakan sepuasnya Mbak Dela. Mm. Termasuk list pemilihan jurusan gitu. Jangan nunggu saya apa nagih gitu. Mbak Dela ini mana LOI-nya dan lain-lain gitu.
kapanpun terserah, saya siap aja. Mbak Dela mau ngambil waktu diskusi di Telegram misalkan mau besok atau besoknya lagi gitu. Mau seharian full juga nggak apa-apa. Sip, aman Siap, ya. Mbak. Mbak Dela sudah nerima Ya. e-booknya Studigo belum? Kalau belum saya kirim. Udah belum? Nah, udah di WA, Mbak. Oh, sudah dikirim aku. Berarti sudah aman lah kayak gitu. Ya mungkin itu untuk rekaman Telegram ini, rekaman Telegram, rekaman Zoom-nya ini nanti bakalan dikirim. Kayaknya diupload dulu ke YouTube sama adminnya. Terus nanti adminnya sendiri yang bakalan nge-share ke apa ke grup gitu. Nanti Mbak Dela bisa putar ulang, tinggal di apa pause aja kalau misalkan ada slide yang butuh dibaca lebih jelas lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, eh, apa saya mohon maaf kalau seandainya di bimbingan pertama kita ada yang kurang gitu kan. Nanti boleh di komentar aja di Telegram, Mbak. Aku butuh informasi ini deh, tolong nanti ditambahin gitu. Boleh, boleh banget ya, nggak masalah. Mungkin itu untuk hari ini ya Mbak Dela. Next kita ketemu lagi besok di jam 3 dan di jam setengah 8 ya. Jam 3 itu jam saya lupa saya. Jam 7 ya. Karena saya di Turki kan jadi jam saya masih sekarang masih jam 4 14 gitu. Kalau di Indo mungkin udah malam. Oke, itu aja Mbak Dela. Sehat-sehat selalu ya Mbak Dela. Baik, Mbak. Makasih. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam.